Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video sekarang akan membahas mengenai ejaan dan pembentukan istilah. Nah, pada mulanya ejaan bahasa Indonesia yang pertama yaitu ejaan Pan-Ophusen, yaitu sekitar tahun 1901. Pada waktu ejaan Pan-Ophusen yang pertama, huruf J ini dipakai untuk menuliskan bunyi Y. Maka ketika menuliskan kata sayang, kemudian yang, payah, menggunakan huruf J bunyinya itu. Yang kedua yaitu sekaitan dengan huruf OE. Huruf OE dipakai untuk menuliskan bunyi U gitu. Maka ketika menuliskan kata guru, itu, dan Umar, maka bunyi U itu menggunakan OE dituliskannya menjadi goe roe gitu. Kemudian itoe. Nah, OE ini dipakai untuk membunyikan huruf U. Kemudian yang ketiga, penggunaan tanda diaktrik. Nah, ini ada diaktrik. Digunakan untuk membunyikan bunyi ain seperti makmur, akal, ta, fa, dan sebagainya. Biasanya ini mengacu kepada bahasa-bahasa Arab gitu ya. Nah, ini sekaitan dengan ejaan Pan-Ophusen pada tahun 1901. Kemudian beralih ke ejaan Suwandi pada tahun 1947. Nah, mulai di sini huruf OE diganti menjadi U gitu. Jadi ketika melambangkan atau menuliskan kata guru tidak goe roe lagi, tetapi langsung saja guru, GURU itu ya. Kemudian bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti menjadi huruf K. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan menggunakan angka 2 seperti anak-anak, jalan-jalan. Nah, jadi ada ternyata sejarahnya. Kenapa kita biasanya menggunakan singkatan-singkatan yang seperti ini atau orang tua kita menggunakan singkatan-singkatan yang seperti ini. Ternyata memang pada ejaan Suwandi kata ulang itu boleh menggunakan angka 2, jalan-jalan seperti ini ya. Kemudian awalan di dan kata depan di ditulisnya ini serangkai, ditulis serangkai dengan penanyanya. Jadi kita tidak akan tahu mana yang merupakan kata depan, mana yang merupakan awalan atau prefiks ya. Jadi sulit untuk membedakannya. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu konteks kalimat. Berbeda nanti. Nah, berbeda lagi dengan yang ini. Ejaan Melindo atau Melayu Indo pada tahun 1959. Hanya saja ejaan Melindo ini tidak jadi untuk diresmikan karena memang perkembangan politik antar kedua negara. Negara mana ini yang dimaksud adalah negara kita dengan negara Malaysia gitu ya, yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu atau rumpunnya Melayu gitu. Jadi ternyata dari zaman dulu nih Indonesia dengan Malaysia itu selalu ada pergolakan politik atau perkembangan-perkembangan politik. Maka ejaan Melindo ini tidak jadi diresmikan. Nah, ejaan Melindo itu akronim dari Melayu Indonesia gitu ya. Nah, kemudian berkembanglah menjadi ejaan yang disempurnakan. Nah, ini mungkin sudah kalian kenal ya, bahwa bahasa Indonesia menggunakan EYD gitu. EYD itu ternyata diresmikannya pada tahun 1972
sampai ke 2015 kemarin-kemarin gitu. Jadi belum begitu lama, baru hanya sekitar 5 tahun yang lalu digantinya ya. Nah, di sini perubahan beberapa huruf. Peresmian pemakaian huruf yang berasal dari kata asing seperti V gitu ya. EF, V, Z, kemudian ada X. Nah, ini boleh kemudian dipakai di dalam beberapa kata gitu. Kemudian pemisahan penulisan kata depan di dan awalan di. Nah, untuk di EYD kata depan sudah tidak lagi digabungkan, sudah tidak seperti ejaan Suwandi gitu. Tapi sudah mulai dipisahkan. Kalau awalan maka dipisahkan penulisannya, ada spasinya gitu. Sehingga ketika menuliskan di meja, maka di spasi meja. Sedangkan untuk dimakan, maka itu menjadi prefiks di-nya atau menjadi awalan. Maka dimakan tanpa ada spasi gitu ya. Kemudian ada kata ulang nih. Kata ulang ditulis dengan menggunakan huruf. Tidak boleh menggunakan angka 2. Nah, kalau di ejaan sebelumnya boleh menggunakan angka 2 kan? Kata ulang itu, tetapi di ejaan yang disempurnakan tidak boleh. Jadi harus menggunakan huruf dilatinkan. Mobil, strip gitu ya. Kemudian mobil, mobil. Anak, strip anak atau tanda hubung gitu. Anak tanda hubung anak menjadi anak-anak. Tidak boleh anak 2 gitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang terbaru. Kita sekarang menggunakan PUEBI. PUEBI pada tahun 2016 diresmikannya. Nah, di dalam PUEBI ada penambahan huruf diftong EI. Contohnya pada kata survei gitu. Kemudian ada penggunaan huruf tebal, bab, subbab, judul, dan pada kata bercetak miring. Nah, ini ditebalkan. Waktu di EYD pun sama, sudah ada huruf tebal gitu ya. Hanya saja memang di EYD belum ada yang menjelaskan bagian ini gitu. Kemudian ada penggunaan huruf kapital. Nah, ini yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf pertama pada awal kalimat, tentu saja ketika menuliskan awal kalimat, maka harus kapital. Nih seperti ini. Ini kalimat, katakan ya, berikan titik di sini. Nah, maka ininya harus kapital nih. Awal-awalnya itu harus kapital. Karena memang seperti ini aturannya. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung itu pun sama. Petikan langsung misalnya tiba-tiba ada kata seperti ini. Ini petikan langsungnya ya. Silakan duduk. Nah, maka S-nya ini harus kapital. Silakan duduk gitu ya. S-nya harus kapital. Kemudian huruf pertama dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dan ketuhanan. Misalnya tiba-tiba di pertengahan ada kata-kata Allah atau Tuhan atau Yesus. A-nya itu kapital untuk Allah. J-nya kapital untuk Yesus. Gitu ya. Kemudian yang sifatnya ketuhanan pun sama. Sifat-sifat ketuhanan. Karena di kita kan tidak homogen gitu ya. Ada banyak agama di kita. Nah, kemudian huruf pertama nama gelar, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan nama orang. Gelar misalnya kan disingkat ya, nama gelar S titik P D titik. Itu untuk SPD. Nah, maka huruf S-nya harus kapital. Karena huruf pertama nama gelar. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa ini pun sama. Ketika di pertengahan kalimat tiba-tiba ada kata Sunda atau Batak, maka itu menjadi kapital.
Sunda dan Bataknya, S dan B-nya berarti ya. Sunda berarti S, Batak, B-nya harus kapital. Bahasa dan bangsa pun sama, tiba-tiba di pertengahan ada Indonesia. Bahasa Indonesia, B-nya tidak kapital untuk bahasa, tapi I-nya kapital untuk Indonesia, gitu ya. Kemudian huruf pertama nama tahun, kemudian ada bulan, hari, hari raya, dan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Ini menggunakan huruf kapital, huruf depannya. Tahun misalnya 2020. Bulan berarti sekarang November, N-nya kapital. Hari sekarang hari Rabu misalnya ya, R-nya kapital. Hari Raya Idul Fitri, I-nya kapital. F-nya juga kapital. Kemudian peristiwa-peristiwa bersejarah, Sumpah Pemuda berarti S-nya kapital, P-nya juga kapital. Huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan negara ini pun sama harus kapital. DPR untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian huruf pertama pada judul buku, majalah, surat kabar, karangan, dan yang lainnya. Kecuali untuk kata sambung yang berada di tengah kalimat. Nah, kata sambung tidak menerima kapitalisasi. Jadi ketika ada judul buku itu kapital. Misal judul bukunya ini penulisan huruf kapital. Nah, gini nulisnya P kapital. Kemudian H-nya kapital. K-nya pun kapital. Nah, seperti ini. Kecuali kalau ada kata hubung, penulisan huruf kapital dan tanda titik misalnya. D-nya tidak kapital untuk dan. Nah, kemudian ada penulisan huruf miring. Huruf miring ini yang pertama menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip di dalam suatu tulisan atau karangan gitu. Jadi nama buku harus dimiringkan. Kemudian nama majalah pun sama harus dimiringkan. Nama surat kabar yang dikutip atau judul surat kabar yang dikutip sama harus dimiringkan penulisannya. Kemudian menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata ataupun kelompok kata sama itu pun dimiringkan. Contohnya ketika kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia misalnya, manakah berikut ini yang merupakan kalimat yang benar? Nah, kata benar di sana boleh untuk ditebalkan. Atau berikut ini merupakan kalimat yang efektif kecuali. Nah, kata kecualinya itu biasanya menjadi miring. Itu karena itu sifatnya untuk menegaskan atau menghususkan bahwa yang dicari atau yang ditanyakan di dalam kalimat tersebut adalah yang bukannya gitu. Ya. Kemudian menuliskan nama ilmiah atau ungkapan dalam bahasa asing. Nah, nama-nama ilmiah misalnya Orija Sativa, kemudian kata-kata ilmiah yang lainnya. Kemudian bahasa-bahasa asing. Bahasa asing itu selain bahasa Indonesia ya. Selain bahasa Indonesia maka menjadi bahasa asing. Nah, ini juga sama menggunakan huruf miring ketika ditulisnya. Ini bahasa asing misalnya how to do thing with word gitu ya. Nah, ini ketika dituliskan nanti maka akan menjadi miring. Karena memang ini merupakan judul buku gitu ya, judul buku. Kemudian di bawahnya di dalamnya mungkin ada istilah-istilah ilmiah yang lainnya, nama istilah-istilah ilmiah, maka itu harus menjadi miring. Ternyata di dalam bukunya bahasa asing, berarti harus miring juga tuh, gitu ya. Karena memang selain bahasa Indonesia. Kemudian ada penulisan angka atau bilangan. Lebih dari 2 kata, maka menggunakan angka. Nah, ini peraturannya. Kalau lebih dari 2 kata
Dua kata itu seperti ini. Lebih satu kata, kemudian dari dua kata, 2, 3, kata 4. Jadi lebih dari dua kata itu mengandung 4 gitu. 4 apa? 4 kata gitu ya. Nah, kemudian kalau dua kata atau kurang baru menggunakan huruf. Nah, kecuali bilangan ditulis dengan angka jika berhubungan dengan ukuran, satuan waktu, nilai uang, nomor jalan, rumah, kamar pada alamat, dan kelas. Nah, ini harus menggunakan angka tetap. Walaupun memang nomornya ternyata kurang dari dua kata. Kurang dari dua kata kan harus menggunakan huruf, tetapi ada pengecualian, misalnya ukuran 12. Nah, 12 itu kan ada dua kata, boleh menggunakan huruf, tetapi ukuran itu, kalau ukuran maka harus ditulisnya menggunakan angka supaya lebih memudahkan gitu ya. Jadi alasannya supaya lebih memudahkan kita mengidentifikasi. Tidak terbayang kalau kelas 12 misalnya atau kelas 1 ditulis menggunakan menggunakan huruf 12 gitu. Ketika kita mau mencari angka kelas 12 kita harus baca 1 2 3 4. Tetapi kalau menggunakan angka itu kan akan mudah. Angka 1, oh ini bukan gitu. Jadi lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Kemudian bilangan yang menunjukkan rincian. Rincian pun sama ditulisnya menggunakan angka gitu ya. Kemudian lambang bilangan tingkat dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama boleh dengan huruf Romawi, yang kedua boleh dengan kemudian tanda hubung angka. Jadi kalau untuk Romawi misalnya 3. Nah, ini ada 3 gitu ya. Nah, maka ketika ada seperti ini dibacanya ketiga. Maka Sri Hamengkubuwono ke-10 pun ditulisnya X belakangnya 10 gitu. Ketika dibaca Sri Hamengkubuwono ke-10. Atau boleh juga menulis bilangan tingkat itu dengan di sini lihat ada tanda hubung angka menjadi ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Nah, ada pemakaian tanda titik. Tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat, kecuali yang diakhiri tanda tanya dan tanda seru atau seruan. Karena memang yang namanya tanda tanya dan tanda seru sudah ada titiknya. Di akhirnya itu sudah ada titiknya. Maka tidak usah menggunakan titik lagi. Lagi pula tanda seru dan tanda tanya itu sudah merupakan akhir dari suatu kalimat. Kemudian memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 07.00. Nah, 00 itu untuk menit. Kemudian berapa detik? Ada lagi titik 17 gitu. Jadi 07.00.17 berarti lebih 17 detik gitu ya. Kemudian memisahkan nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka pun menggunakan tanda titik untuk memisahkan ini ya. Nama penulis, tahun, judul tulisan, tempat terbit, dan di dalam daftar pustaka. Kemudian memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya 1000 menjadi 1 juta, berarti ada titik lagi 000. Nolnya ada 6, kemudian setelah 1000 atau 3 maka ada titiknya. Kemudian untuk mengakhiri singkatan gelar S titik PD titik S titik E titik S titik T titik gitu ya. S titik T titik untuk sarjana teknik.
Jadi belakangnya T-nya harus ada titiknya. Tidak boleh S titik T gitu. Atau ST titik, tidak boleh seperti itu. Tetapi harus S titik T titik gitu ya. Karena itu merupakan akhir dari singkatan gelar. Nah, ini singkatan dan lain-lain sampai dengan dan kawan-kawan. Jika terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik, contohnya dan sebagainya disingkat menjadi DSB. Dan lain-lain menjadi DLL titik gitu. Kemudian tersebut menjadi TSB. Jika terdiri atas 2 huruf, tanda titik berada di antara kedua huruf dan diakhiri oleh singkatan. Artinya singkatan berarti titik gitu ya. Contohnya ini sampai dengan menjadi S titik D titik. Kemudian atas nama menjadi A titik N titik. Nah, ini pemakaian tanda koma. Menunjukkan rincian lebih dari 2 rincian. Digunakan setelah kata penghubung antar kalimat. Memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dari suatu kalimat. Memisahkan nama dengan gelar yang mengikutinya. Menghindari kesalahan pemaknaan pada suatu kalimat. Jadi yang pertama menunjukkan rincian lebih dari 2 rincian. Maka menjadi tanda koma Irfan membeli celana, koma baju, koma dan kaos misalnya. Nah, maka ada komanya. Baju, koma celana, koma. Nah, itu untuk lebih dari 2 rincian. Kalau hanya 2 rincian, baju dan celana udah tidak ada komanya. Kemudian digunakan setelah kata penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, koma, nah itu antar kalimat. O-nya jadi kapital karena memang penghubungnya antar kalimat. Di dalam kalimat yang lain gitu, ada 2 kalimat. Kemudian memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dari suatu kalimat. Ada petikan langsung, sebelum petikan langsungnya, maka harus ada tanda koma terlebih dahulu gitu. Nah, ada koma ini untuk memisahkan. Kemudian memisahkan nama gelar yang mengikutinya Irfan, Hardian, S titik P titik D, S titik PD titik itu ya, mohon maaf. Jadi harus ada komanya setelah Irfan Hardiannya karena memisahkan dengan nama gelar yang mengikuti nantinya. Kemudian menghindari kesalahan pemaknaan pada suatu kalimat. Kalau memang diragukan atau dimungkinkan ada penafsiran-penafsiran yang berbeda, maka silakan boleh menggunakan tanda koma untuk memudahkan proses membaca supaya tidak salah maknanya. Nah, kemudian ada tanda hubung dan tanda pisah. Kalau tanda hubung tidak memakai spasi. Anissa pergi bersama anak-anak bibinya. Nah, anak-anak, anak kemudian tanda hubung anak gitu. Jadi tanpa ada spasi. Semuanya saya serahkan kepadanya. Ya di sini berarti sifatnya ketuhanan, N-nya kapital tuh. Kemudian saya mendownload lagu itu. Kata download ini dimiringkan karena memang bahasa asing gitu ya. Nah, ini sama. Akhirnya mendapat peringkat keempat nih. Ini tanda hubung tidak memakai spasi. Kemudian berbeda dengan tanda pisah. Kalau tanda pisah harus memakai spasi. Ia menggunakan bus Jakarta-Bandung. Nah, ini ada spasinya tuh. Ya, jadi Jakarta kemudian Bandung ada spasinya. Maka dengan sendirinya otomatis akan lebih panjang daripada tanda hubung kalau tanda pisah. Ibunya yang berambut pendek datang kemarin malam.
Ini tanda pisah, memisahkan gitu ya. Kemudian seminar itu dilaksanakan tanggal 14 sampai 20 Maret tahun 2000. Nah, ini ada spasinya. Jadi yang membedakannya ada atau tidak spasi. Kemudian ada bentuk singkat, singkatan, dan akronim. Yang dinamakan bentuk singkat itu adalah bentuk pendek yang diambil atau dipotong dari bentuk lengkapnya. Jadi dibuat singkat gitu. Penulisannya menggunakan huruf kecil semua. Jadi tidak ada huruf kapitalnya. Contohnya dari kata laboratorium menjadi lab. Dari kata perpustakaan menjadi perpus. Kecuali untuk menuliskan bentuk singkat berupa panggilan atau sapaan. Nah, kalau sapaan, misalnya ini, dari mana saja kamu, Nak? Kata N ini merupakan sapaan dan bentuk singkat. Maka N-nya ini tetap kapital karena merupakan kata sapaan. Nah, berbeda dengan singkatan. Kalau singkatan, bentuk pendek yang diambil dari huruf-huruf pertama suatu frasa. Singkatan dibaca huruf per huruf dan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa titik. Misal, MPR untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. SD untuk sekolah dasar. Nah, berbeda dengan akronim. Kalau akronim, bentuk pendek yang diambil dari sebuah frasa. Kalau tadi singkatan itu diambilnya dari awal-awal frasa, nah ini bentuk pendek yang diambil dari sebuah frasa. Penulisannya pun bergantung pada kata yang menyertainya di akhir akronim. Jadi boleh ada yang kapital, ada yang tidak kapital. Misalnya ini, mulai besok ia akan menjadi pegawai Pemda. Pemda merupakan akronim dari pemerintah daerah. Nah, ini tidak kapital. Tapi berbeda dengan ini. Sudah 5 tahun ia menjabat sebagai sekretaris Pemda Cimahi. P-nya menjadi kapital. Karena disertai dengan tempatnya gitu. Di mana? Pemda Cimahi. Nah, maka menjadi kapital P-nya. Karena ini menjadi nama lembaganya. Nah, ada peresapan bunyi ataupun huruf. Huruf-huruf yang lesap ternyata KPTS yang dibubuhi dengan imbuhan. Contoh, kata dasar tulis dibubuhi oleh imbuhan me, maka menjadi menulis, bukan metulis. Kemudian dari kata sukseskan menjadi menyukseskan, dari kata takdirkan menjadi menakdirkan, dari kata pukul menjadi memukul, kata kikis menjadi mengkikis, dari kata kukus menjadi mengukus gitu. Tapi tambah kreasi tetap menjadi mengkreasi. Tuh, ada K-nya ya. Tidak luluh. Karena memang ketika dieja ini ternyata KR, bukan K, tapi ini gugus konsonan KR gitu ya. Maka tidak luluh. Lihat ininya konsonan lagi KRR. Kalau yang ini tulis TU, U-nya ini merupakan huruf vokal. Ini vokal A, vokal. Ini I juga vokal. Tapi ini gugus konsonan. Maka tidak menjadi luluh kalau gugus konsonan. Dari kata dasar transfer menjadi mentransfer. Karena ini kata dasarnya transfer. Transfer itu TR gitu ya. Nah, TR. Kemudian produksi. Ini PR. Maka tidak menjadi luluh, tapi tetap saja memproduksi.
Nah, apabila menghadapi yang hanya ada satu suku kata, maka menjadi berubah menge gitu ya, mengecat, mengetik, bukan mecat, metik, bukan mencat, mentik, bukan seperti itu, tetapi berubah menjadi menge. Nah, ini ada pun yang dipisah dengan spasi, yang artinya pun itu juga gitu ya, mempunyai arti. Contoh, saya suka semangka, dia pun suka semangka. Nah, ini dipisahkan. Dia juga suka semangka, gitu artinya. Kemudian ada pun yang tidak dipisah. Pun yang tidak dipisah ini misalnya walaupun, kemudian maupun, meskipun, kalaupun, sekalipun, adapun, apapun, bagaimanapun, dan yang lainnya. Nah, itu tidak dipisahkan. Artinya ini konjungsi menerangkan sesuatu. Kalau yang ini ternyata dia pun, artinya ini juga sama menerangkan sesuatu, tetapi bukan konjungsi gitu ya. Bukan konjungsi, di sininya juga kata benda. Nah, kemudian ada proleksem. Proleksem ini adalah bentuk bahasa yang bermakna. Jadi mempunyai makna seperti kata gitu ya. Hanya tidak dapat berdiri sendiri, harus digabungkan dengan kata yang menyertainya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata-kata yang menempel atau menyertainya. Ini contohnya dari proleksem itu. Ada kata maha. Kemudian muncullah maha kasih, maha besar, mahasiswa. Dari A. A itu kan artinya tidak ya, amoral, asusila. Kemudian ada anti, antivirus, antibody, ekstrakurikuler, pasca bencana, pasca sarjana. Nah, ini menulisnya seperti ini. Digabungkan. Kemudian prasejarah, poligami, poliklinik. Nah, ini harus digabungkan. Tetapi memang rata-rata ada yang menulisnya salah, poli spasi klinik. Harusnya seperti ini, digabungkan penulisannya. Karena proleksem tidak bisa berdiri sendiri, harus digabungkan dengan kata yang menyertainya. Kemudian ada kata tuna, tunanetra, tunawisma, ada subbagian, subbab gitu. Nah, ini untuk contoh dari proleksem. Jadi proleksem itu walaupun mempunyai makna, tetap penulisannya harus digabungkan dengan kata yang menyertainya. Tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian ada penyerapan bahasa asing. Penyerapan bahasa asing ada yang diambilnya itu secara menyeluruh atau secara utuh. Misalnya kata bank, opname, kemudian golf. Nah, ini pengambilannya itu secara langsung atau menyerap bahasa asingnya secara langsung. Kemudian ada yang menyesuaikan kata asing dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya ini subjek kan, ada C dan T menjadi subjek gitu. Kemudian ada apotik, E-nya ini banyak gitu. Kemudian menjadi apotek. Jadi disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia supaya tidak sulit gitu. Kemudian ada yang melalui proses penerjemahan kata asing menjadi bahasa Indonesia. Jadi diterjemahkan terlebih dahulu. Misalnya ini up to date menjadi mutakhir, hearing menjadi dengar pendapat, gitu ya. Nah, ada juga yang mengambil istilah tetap seperti aslinya karena sifatnya yang memang sudah universal. Misalnya kata cum laude.
Maka ketika kalian mempunyai IPK yang besar, maka dikatakan ada kategori cum laude. Itu mau di kita, mau dimanapun sama. Kategorinya cum laude. Nah, hanya itu yang kita pelajari atau dipelajari di dalam video kali ini. Terima kasih kalian telah menyimak videonya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, boleh untuk didiskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.